Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, ataupun malam hari ini, ataupun kapanpun teman-teman melihat video ini, semoga semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, kenikmatan yang memang tidak ternilai, dan sudah sepatutnya kita harus selalu bersyukur. Tidak lupa juga, mungkin ada teman kita, saudara kita yang memang sedang sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera lekas sembuh, dan yang terkena musibah semoga diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai melihat video ini atau memulai aktivitas kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk video kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait uji regresi ya, dimana pada video sebelumnya itu kita membahas tentang uji korelasi. Ada dua ya uji korelasi itu, ada uji korelasi parametrik dan ada uji korelasi non parametrik. Nah, itu ada dua ya, dilihat dari datanya ya, apakah data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Jadi nanti bisa diarahkan apabila normal ke parametrik, apabila tidak normal ke non parametrik. Ya, untuk sekarang kita akan membahas ke yang regresi, di mana uji regresi ini yaitu adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh ya. Kalau korelasi itu hanya sebatas hubungan, kalau regresi ini lebih ke pengaruh ya dari dua atau lebih variabel. Nah, kalau regresi linear sederhana itu hanya dua variabel. Kalau misalkan nanti regresinya yaitu yang lebih dari 2 ya, 3, 4 dan seterusnya, itu linear berganda namanya. Nah, untuk regresi linear ini yaitu kita akan membahasnya terlebih dahulu yang linear sederhana. Nah, adapun skala yang diharapkan atau yang bisa digunakan di uji ini yaitu skala interval dan rasio. Nah, ini skala yang digunakannya. Nah, kemudian untuk melakukan ujinya yaitu nanti kita akan coba langkah-langkahnya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini uji regresi ini punya syarat khusus ya, di mana harus berdistribusi normal. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji regresi dan hanya bisa menggunakan uji korelasi. Itu barangkali seperti itu. Nah, itu adalah uji regresi. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ada beberapa contoh ya. Nah, kita akan melihat dari contoh sebuah kasus. Berikut inilah sebuah data yang dimiliki oleh suatu lembaga pelatihan. Lembaga tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh hasil pelatihan yang dilaksanakan. Apakah memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh setelah dilaksanakan pelatihan tersebut. Jadi lembaga ini ingin melihat apakah hasil pelatihannya mungkin berpengaruh tidak terhadap sesuatu hal, misalkan terhadap kalau kaitannya dengan penjualan, ya berarti hasil penjualannya meningkat atau tidak. Kalau misalkan kaitannya dengan pembelajaran, mungkin nilainya meningkat atau tidaknya dari sebelumnya. Atau misalkan kaitannya apabila dengan pelatihan kursus ya, bisa atau tidak bisa nanti akhirnya. Nah, bagaimana? Nah, itu banyak sekali kaitannya ya. Ini lebih luas. Nah, kita contohkan dalam sebuah pertanian, misalkan hasil panen sebelum pelatihan dan hasil panen setelah pelatihan. Berikut ini datanya. Nah, seperti biasa, kita masukkan dulu di variable view, itu ada sebelum dan sesudah ya. Nah, di sini kan ada variable view untuk langkah yang pertama disesuaikan di sini variable view dan data view. Inputkan data ke SPSS ya. Di sini inputkannya misalkan saya tulis sebelum
kemudian ini sesudah. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusikan ininya. Nah, ini kita buat datanya kan hanya satu, berarti tidak ada koma, kemudian kita geser ke kiri, ini datanya scale ya. Nah, kita datanya scale, kemudian di sini muncul ada sebelum ya, ini sebelum dan sesudah ya. Sebelum itu adalah X ya. Boleh teman-teman kalaupun misalkan lebih detail ya, misalkan ya kita kasih tanda underscore X supaya mempermudah. Di sini underscore Y ya. Nah, jadi kelihatan ya barangkali. Nah, ini dia. Nah, kita coba substitusikan nilai-nilainya. Untuk yang X 5, 3, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Ada 11 ya. Kita cek dulu, takutnya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pas ya. Oke, kemudian 9, 8, 8, 7, 7, 9, 5, 7, 7, 5, 8. Oke, datanya sudah muncul, sudah kita inputkan ya. Ini sesuai yang ada di sini. Nah, ini kita perbesar saja supaya agak kelihatan ya. Nah, sama ya. Nah, sesuai inputan. Kemudian dalam proses langkahnya yaitu kita akan menuliskan langkah-langkah ataupun kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada di modul ini ya. Klik pada bar di sini analyze, kemudian regression ya. Nah, regression, kemudian linear. Nah, muncullah seperti ini. Nah, muncul ya. Kemudian setelah itu kita muncul kotak dialognya sama. Nah, hati-hati di sini tertukar ya, ada dependent, ada independent. Nah, yang menjadi independen atau dependent yang mana? Yang independen kan bebas itu sebelum ya. Yang terikatnya itu sesudah. Nah, hati-hati tertukar. Kemudian setelah itu kita lanjut, langsung selesai ya di sini. Langsung kita bisa melakukan ini. Ini sudah cukup. Tidak ada yang kita cari ya, floatnya juga tidak ada. Nah, kalau yang regresi sederhana seperti ini, kita tinggal langsung oke. Nah, maka kita tunggu dulu. Nah, maka hasilnya muncul. Nah, sesuai dengan yang di sini. Nah, yang diambilnya yang mana? Nah, yang ini koefisiennya yang diambilnya. Kemudian setelah kita lihat, yang diambilnya adalah yang sebelum yang ini. Nah, ke signifikansi korelate sebelum, yaitu signifikansinya yang bawah yang ini 0,218. Nah, kita lihat di sini apabila datanya lebih besar dari 0 berarti tidak ada pengaruh ya. Sama seperti di video sebelumnya itu ada penjelasan bahwa apabila datanya lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Sama semuanya sama. Apabila kurang dari 0,05 H0 atau kurang dari 0 berarti H0 ditolak, yang artinya A diterima, H1 diterima. Nah, hasil ini sama ya dengan yang di sini. 0,21, 0,1. Nah, apabila kita bandingkan, ternyata uji regresi linearnya yaitu menunjukkan nilai 0,218. Yang artinya ini lebih dari 0,5 sehingga 0,05. Yang artinya apabila disimpulkan bahwa ini merupakan H0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak ada pengaruh antara sebelum dan sesudah pelatihan dengan nilai seperti ini. Jadi tidak ada pengaruh ya. Misalkan kita coba cross check lagi ke sini ya. Nah, ke data awal bahwa tadinya 5 jadi 9, 3 jadi 8, 6 jadi 8, padahal secara keseluruhan naik gitu ya. Pada hampir semuanya naik. Namun
di sini, tapi tetap saja dapat disimpulkan ini tidak ada pengaruh yang signifikan karena ada yang turun ya, ada yang tetap sama dan tidak terlalu jauh perbedaan. Itu barangkali ya, atau untuk uji regresi linier sederhana. Ya, untuk selanjutnya video yang kedua ya, materi yang kedua yaitu kita akan membahas terkait uji regresi linier berganda. Nah, untuk uji regresi linier berganda yaitu bedanya terdapat pada variabelnya atau pada sampelnya ya. Yang lainnya sama, data harus berdistribusi normal. Kemudian selain data berdistribusi normal juga skalanya interval dan rasio. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sebuah uji yang namanya uji regresi linier berganda ini. Uji prasyaratnya banyak ya. Di sini selain dari harus berdistribusi normal, di sini ada juga yang dinamakan kalau satu paket namanya uji asumsi klasik namanya ya. Uji asumsi klasik ini di sini ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi, dan ada uji linearitas. Harus linear, tapi metode pengujian ini cukup jarang dipraktikkan. Hal ini disebabkan karena pembangunan model umumnya berdasarkan teori korelasi variabel independen dan dependen yang linear. Jadi di sini cukup mungkin hanya dengan 4 uji ya, 1 2 3 4. Adapun untuk langkah-langkah pengujiannya kita akan coba praktikan ya, kita lihat ya. Nah, jadi syaratnya harus itu dulu. Berikut adalah sebuah contoh yang akan kita gunakan dalam uji regresi linier berganda ini. Nah, seorang dosen ingin mengetahui tentang pengaruh IQ dan tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Jadi dua ini langsung nyambung hasilnya satu. Ada gak tidak perlu satu paket itu hasilnya ke nilai UAS gitu. Nah, bagaimana nanti kita akan lihat ya, di sini ada nilai IQ, tingkat kehadiran dan nilai UAS. Oke, untuk lebih ada cara ya di mana teman-teman kita bisa memindahkan secara langsung ke sini ya tanpa harus mengetik. Oke, kita ketik dulu yang pertama IQ, yang kedua tingkat kehadiran, kemudian ada UAS ya, nilai UAS ya, nilai underscore UAS. Nah, seperti biasa datanya tidak ada yang koma-koma, kita buatkan 0 saja ya biar tidak membingungkan. Kemudian datanya scale semua. Datanya scale semua. Nah, kita sudah memasukkannya, kemudian kita sudah punya IQ, tingkat kehadiran dan nilai UAS. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Teman-teman, untuk memindahkan ini di copy dulu. Cuman kita harus buka dulu Excel-nya ya, tidak bisa kita langsung ke sini. Kalau kita langsung ke sini itu tidak akan bisa kita copy paste ya. Jadi kita harus buka Excel-nya terlebih dahulu ya, kita nanti pindahkan itu melalui Excel ya. Oke. Akan kita kopikan, paste di sini dulu. Oke, baru setelah di sini baru kita bisa pindahkan ya. Kalau misalkan teman-teman itu langsung itu tidak akan bisa. Nah, baru bisa. Nah, itu cara cepat untuk memindahkan file dari sini tanpa harus mengetiknya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menguji terlebih dahulu. Yang pertama adalah uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ya, benar. Yang pertama adalah uji ini kita masukkan sudah, inputkan sudah. Nah, yang pertama uji normalitas dan uji heteroskedasitasitas ya. Nah, langkah yang pertama adalah klik analyze ya, seperti ini. Kemudian kita ikuti regresi. Kemudian ikuti ke linear. Kita muncul seperti ini. Nah, muncul linear Y dan variabel dependent ke kotak IQ. Nah, di sini kan ada tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel terikat di sini adalah nilai UAS. Nilai UAS ini adalah variabel terikat. Variabel bebasnya ada 2. Nah, kita substitusikan ke sini. Oke ya, sama. Kemudian klik float. Nah, klik float di sini. Klik float.
Nah, kemudian klik Z right ya. Kemudian masukkan Zephyride ke sini dan kemudian RSE side di sini ke Y. Sesuai ya. Kemudian klik histogram, klik normalitas probability float. Oke. Nah, kemudian setelah itu klik continue dan pada kotak jawab linear klik save ya. Klik continue. Kemudian klik save. Nah, kita lihat di sini muncul ya, sama ya. Nah, seperti ini. Dalam save ini pilih yang ini, klik checklist. Ya, cuma satu, yang lainnya biarkan. Klik continue. Oke. Kemudian klik OK sudah, dan nanti klik OK, maka akan muncul sebuah nilai. Kita simpan dulu ininya, kita minimize. Nah, ini proses. Oke. Nah, ini muncul raise sama ya. Nah, ini dia. Sama dengan yang contohkan di sini. Nah, muncul. Kemudian setelah itu, nah kita coba ke klik menu pada bar, klik transform computer variable. Nah, di sini ada muncul dialog seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan variabel ABS dan pada numerik ABS kurung buka res underscore 1 ya. Berarti di sini kita tulis targetnya ABS boleh ABS underscore res ya. Kemudian di sini kita tuliskan ya. Nah, tadi teh. Nah, ini ABS kok di sini ya. Oh, iya. Nah, ini nah tadi ini dia ya. Nah, di sini ABS underscore ABS informasi di sana ya. Sini ABS underscore kurung buka res. Oh, enggak pakai underscore ya di sini. Underscore 1 ya. Ini tujuannya adalah untuk klik di sini ya. Untuk tidak ada negatif nantinya ya. Oke, kemudian selesai klik OK. Kita tunggu prosesnya. Atau kita boleh minimize sambil menunggu. Nah, ini dia hasilnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi ABS ini tujuannya supaya tidak ada negatif ya. Kalau tidak ada ABS-nya nanti muncullah nanti negatifnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah klik analyze, kemudian regresi linear. Oke. Kita sudah ikuti. Nah, kemudian di sini jadi diganti. Nah, di sini bukan nilai UAS lagi, tapi yang ABS res. Nah, yang ini masukkan. Nah, kemudian setelah dimasukkan, klik pada dialog regression, klik save ya, klik save. Di sini centang ini kita hilangkan. Nah, kemudian klik continue. Oke. Setelah itu adalah selesai ya. Nah, selesai. Kita tunggu. Nah, mana yang menjadi hasilnya adalah yang ini. Nah, di sini koefisiennya ya. Nah, kita lihat dari hasil koefisien yang ini, kita apakah sama hasilnya atau tidak. Kita cek sama ya hasilnya ya. Oke, sudah sama, sudah sesuai. Nah, mana yang dilihatnya adalah signifikansi yang ini. Nah, signifikansi yang ini, kemudian kita bisa melihat bahwa nilai keduanya ya, dari nilai 0,925 0,211. Nah, di sini keduanya nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka keduanya tidak terjadi gejala heteroskedasisitas. Ya, jadi tidak ada gejala heteroskedasitas, yang berarti
ini bisa kita lanjutkan ke uji prasyarat yang selanjutnya. Karena apabila kurang dari 0,05 baru itu adalah terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang artinya apabila terjadi gejala tersebut maka tidak bisa kita lanjutkan. Kita tidak bisa mencari uji regresi. Oke ya. Kemudian uji prasyarat 1 sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah kita akan mencoba menguji multikolinieritas. Nah, bagaimana ini uji yang ini? Oke, kita coba. Untuk yang pertama adalah regresi. Ini belum ke ini ya, belum ke uji regresinya. Kita masih uji prasyarat ya. Regression. Kemudian masih linear. Oke, selanjutnya. Nah, di sini muncul kotak di loading seperti di bawah ini ya. Nah, kemudian di sini munculkan untuk nilai ya. Oke, kita kembalikan lagi nilai UAS ke sini kan. Nah, kemudian klik statistik ya, klik statistik. Nah, kemudian muncul dialog seperti ini. Nah, kemudian klik centang yang ini dan yang ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK, continue, baru klik OK. Nah, ini dia. Oke, koefisien. Nah, yang ini koefisiennya ya. Nah, kita lihat yang koefisien. Oke, kita cek kembali apakah sama. Oh, sama ya, nilainya sudah sama, sudah sesuai. Di langkah kita sudah sama. Nah, di sini kita lihat nilai toleransinya atau nilai F-nya. Nah, nilai toleransi yang ini ya, nilai toleransi yang di sini, toleransi yang ini itu harus lebih dari 0,1. Kalau yang ini harus 0,1 bukan 0,5. 0,0 ini harus lebih dari 0,1. Ya, apabila lebih dari 0,1 dan nilai yang ini kurang dari 10, maka di sini bisa diambil kesimpulan yaitu tidak terjadi multikolinieritas ya. Jadi syaratnya yang ini harus lebih dari 0,1 dan yang ini harus kurang dari 10 ya. Jadi acuannya tidak 0,05 untuk yang ini. Ya, ini ada beda acuan yang lain. Berarti ini tidak terjadi multikolinieritas yang artinya kita bisa lanjut ke proses yang selanjutnya. Ini masih uji ini ya, prasyarat. Untuk uji selanjutnya ya berarti uji autokorelasi ya. Nah, kita coba cek langkahnya yaitu analyze, kemudian non parametrik, kemudian legacy ya. Oke, kemudian run ini. Klik. Oke, geserkan ke pinggir ya. Nah, di sini kita coba cek langkah selanjutnya. Nah, masukkan di sini ke yang ini ya, apa namanya? Yang ini. Nah, ini kan di sini kita masukkan. Oke. Kemudian kita coba klik min ya. Kemudian setelah itu kita oke ya, langsung ke sini ya. Klik oke. Kemudian muncul hasilnya. Ya, ini sama dengan yang ini. Oke, sudah sama. Kemudian ini dilihatnya adalah yang ini, signifikansi yang ini. Karena nilainya lebih dari 0,05 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Jadi autokorelasi itu terjadi ketika nilainya di bawah 0,05. Nah, itu adalah uji prasyarat. Dan uji yang selanjutnya kan sebetulnya 4 sudah cukup ya, dari uji normalitas, uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, uji linearitas itu sebenarnya tidak perlu juga, tidak apa-apa ya. Nah, kita bisa langsung lanjut ke uji yang terakhir barangkali ya. Terakhir adalah uji di sini karena uji asumsi klasik setelah terpenuhi, maka bisa lanjut ke uji regresi linear berganda. Nah, untuk uji regresi linear bergandanya kita coba lihat di sini
klik analyze ya, kemudian regresi ya, regression, kemudian linear. Kemudian setelah itu kita masukkan, nah kita kembalikan lagi ini ya, nilai UAS ya, betul, nilai UAS IQ. Kemudian selanjutnya kita klik di sini ya, klik sebuah statistik ya, klik statistik ini ya, klik statistik sini, kemudian di sini muncul ya. Nah, checklistannya ini jangan di checklist, ini jangan di checklist, kemudian di continue. Setelah itu oke ya, selesai berarti ya, itu selesai. Kita tunggu. Nah, hasilnya kita ambil yang ANOVA yang ini, nah kemudian diambilnya dari mana? Lihat dari signifikansi yang ini. Nah, dari hasil signifikansi ini adalah hasilnya 0,001, yang artinya di sini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari IQ dan kehadiran terhadap nilai UAS. Jadi secara satu paket di sini berpengaruh terhadap nilai UAS. Ya, itu barangkali mungkin terkait praktikum terkait uji regresi linear dan uji regresi linear berganda. Mungkin itu saja dulu untuk video kali ini, dan nanti dilanjutkan dengan video selanjutnya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.